Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan briefing terkait adanya salah seorang warga kita yang dengan inisial SN tadi malam meninggal dunia sekitar pukul 19.20 WIB di rumah sakit Tengku Rafiah, yang mana SN ini beralamat di RT 5 RW 1 Perumnas Kampung Rempah, Kelurahan Kampung Rempah. Nah, tentu setelah kita saya menerima laporan dari Pak Direktur Rumah Sakit Pak Beni yang menyampaikan kepada kami bahwa SN ini telah diambil sampel darahnya dan di rapid test. Nah, hasil rapid testnya positif. Makanya kami, ya nanti ini penjelasan disampaikan oleh pihak kesehatan, yaitu Pak Kades dan juga Pak Direktur Rumah Sakit. Ya, informasi di rumah sakit nanti itu akan dijelaskan oleh Pak Direktur secara lengkap. Nah, kami setelah menerima laporan Pak Direktur Rumah Sakit yang menghubungi Pak Kades Kesehatan. Nah, sebelumnya juga saya sudah menghubungi Pak Kades Kesehatan karena saya sudah dapat laporan bahwa salah satu keluarganya, istri almarhum ini, ada dari Sumbar. Karena dari Sumbar sekitar bulan Maret. Karena saya sudah minta sebetulnya ke Pak Kades Kesehatan untuk keluarganya di rapid test, tapi suruh saya sendiri. Saya juga sudah beritahu Pak Kapolres, termasuk PJ Sekda. Nah, setelah beritahu ini saya dapat laporan Pak Beni bahwa saya rapid test yang positif. Maka saya kontak lagi semua. Nah, tentu ini akan dilakukan penyelenggaraan jenazahnya melalui protokol pemakaman, sehingga jenazah yang sudah dibawa oleh keluarga ke rumah, ya itu kan ya belum dapat informasi yang lengkap mengenai ada keluarga pulang Sumbar, sehingga jenazahnya dibawa ke rumah. Tapi setelah Pak Direktur dapat informasi lengkap dan waktu almarhum di rumah sakit, itu kan darahnya sudah diambil. Dan ini dilakukan rapid test positif. Nah, makanya ini dijemput kembali jenazahnya untuk dilakukan melalui protokol pemakaman COVID-19. Nanti penjelasan lengkap oleh Pak Direktur. Dan tentu kita sudah mengupayakan penyelenggaraan ini dengan jenazah di pemakaman umum Swak Santai. Ya, ini tentu khususnya kita cari yang paling ujung. Dan alhamdulillah tadi malam, ya karena ini protokol pemakaman ini kan seharusnya 4 jam sejak kita tahu ini meninggal, dan kita telah upayakan dengan baik. Ya, sekitar jam 1 malam tadi sudah selesai prosesi pemakaman jenazah ini. Nah, kemudian tentu kami juga tadi malam sudah briefing sebetulnya di pemakaman Swak Santai sebelum jenazah ini dibawa di rumah sakit. Kita ada kumpul juga, ada Pak Kapolres, Kades Kesehatan, Pak Sekda dengan Kasatpol, Kedua Komisaris, juga Pak Camat dengan Lurah, Pak Upika yang malam lengkap. Nah, bagaimana tentunya dengan tetangga yang melayat dan takziah, dan bagaimana terhadap keluarga. Sebenarnya tadi malam sudah kita briefing. Nah, pagi ini kita tentu untuk menyamakan langkah ya, seperti apa kita melakukan tracking terhadap tetangga-tetangga keluarga yang tadi malam melayat. Ini kita lakukan pertemuan atau briefing ini untuk nanti tahapannya biar sesama paham, sehingga ini dalam lapangan tentu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Makanya Bapak-Ibu sekalian, setelah ini tentu kita sudah minta data dari Pak Camat dan Pak Lurah kepada Pak RT-nya. Kita sudah dapatkan datanya siapa saja tadi malam yang melayat untuk takziah ke rumah almarhum SN ini. Nah, maka pagi ini tim dari baik dari nanti ya jelas dari gugus tugas kabupaten dan kecamatan ya, bersama TNI Polri, Satpol, dan tentu nanti petugas kesehatan akan melakukan tracking terhadap seluruh yang melayat tadi malam. Dan sekaligus kita ingatkan, tegaskan supaya yang tadi malam melayat takziah melakukan isolasi mandiri. Kita langsung akan bagikan nanti himbauan supaya isolasi mandiri, sekaligus dibagikan masker, dan sekaligus minta data. Karena Pak RT ada yang kurang mampu, seperti apa Pak? Yang kurang mampu akan kita berikan bantuan sembako untuk selama 14 hari. Nah, selanjutnya untuk keluarga almarhum SN ini,
baik istri yang itu pulang dari Sumbar ya, di pertengahan Maret, 19 Maret pulang dari Sumbar, kemudian juga anaknya ini tentu akan kita lakukan isolasi terkoordinir karena ini kan tentu keluarga dekat, tapi ini kan memang sekarang ini tidak ada gejala. Nah, kita lakukan isolasi nanti di asrama haji selama 4 hari. Maka asrama haji juga sudah disiapkan dari tadi pagi. Dan nanti asrama haji akan dikelola langsung oleh petugas kesehatan, ya, petugas security di asrama haji kan kita minta nanti bersama Satpol dan TNI Polri itu dibuatkan ya posko pas di jalan masuk menuju ke asrama haji. Nah, artinya keluarga ini selama 14 hari di situ tidak boleh keluar dan kita tidak boleh dengar ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam asrama haji kecuali petugas kesehatan. Nah, ini sambil tentu juga pagi ini dilakukan rapid test terhadap keluarga. Ya, nanti tentu penjelasan oleh dinas kesehatan secara lengkap. Nah, sehingga mudah-mudahan untuk penanganan terhadap lingkungan ini bisa kita lakukan melalui protokol pencegahan dan penanganan COVID-19. Barangkali yang dapat kami sampaikan